Cepat lihat, itu Gu Huainian, ganteng banget. Halo bosku. Bisa ikut pesta seperti ini. Dulu bagaimana bisa tertarik pada uang ribuanku? Siapa perempuan ini? Tidak tahu, apakah bos Gu tertarik padanya? Kamu. Mulai hari ini, aku akan membuat semua pria penipu di dunia rugi habis-habisan. Kamu tidak apa-apa? Kamu cukup ganteng. Aku baru saja keluar dari desa. Kota ini sangat ramai ya. Kamu dari desa juga ya? Kamu mabuk ya? Aku antar kamu pulangnya. Bajingan brengsek, cuma mau tidur aja. Alasannya aja nggak bisa dicari, ganteng. Dompetku ketinggalan di rumah, bisa bantu bayar nggak? Kamu bayarin aku. Nanti aku ganti. Sekalian bikin kamu senang. Ini nggak baik deh. Ganteng. Kalau jantan cepetan dong. Tunggu sebentar. Halo. Ini berapa harganya? 3.000. Kok mahal banget sih? Ganteng, bantu aku dong. Aku cuma punya segini. Pak, pas cukup. Makasih ya. Dia mana? Kamu? Terima kasih masih ingat aku. Dia orang pertama yang aku tipu. Kamu jadi cantik. Sekarang kelihatan mahal, dulu kayak orang kampungan. Sekarang berubah banget. Kamu suka penampilanku sekarang? Siapa yang gak suka cowok seganteng kamu? Aku terus nyari kamu. Mau nari bareng gak? Bos Gu terlalu sopan. Kamu kan CEO grup Gu. Dulu kenapa pura-pura polos dan lugu? Cewek-cewek di luar nggak asik ya? Betul. Mereka nggak semenarik kamu. Bosen. Itu kan influencer cowok yang nipu fans, aku ada urusan. Nanti ngobrol lagi. Halo, kamu siapa makan? Kamu kan fans cewek nomor 1 yang kaya raya. Iya, Gon Chanel Beludru Hitam V-neck, Kalung Berlian Biko. Anting air mata galaksi. Benar-benar wanita kaya ya. siapa ma? Aku sangat suka sama kamu. Punya fans cewek secantik kamu, itu kehormatan buatku. Gimana kalau nanti malam habis ini? Aku main ke rumahmu ya? Boleh. Kalau gitu, Mau kena jebakan nih? Tunggu dulu. kamu siapa sih? Dia ada janji malam ini. Siapa tuh? Xiao MAG. Aku nggak kenal dia. Ini tempat umum, mending kamu pergi selagi aku masih baik-baik. Cepat pergi. Xiao MAG. Nggak usah pedulin dia. Aku ajak kamu lihat-lihat. Rumah mewahku. Oh, bosku. Siafe terkenal suka menjebak pria. Hanya peduli uang, nggak peduli orang. Nah itu bagus. Sekarang aku punya banyak uang. Wah, kamu beneran kaya ya. Untungnya Villa Pinduoduoku baru besok expire. Kalau nggak repot.
Kok kamu di sini? Sudah malam, aku mau pulang. Jangan-jangan kamu ngikutin aku? Kamu kelihatannya beres, kok bisa kayak stalker sih? Si Fei, kok kamu suka sama dia? Iya ya, You can. Urusanku nggak usah kamu campuri. Minggir. kalau nggak suka sama aku sehat dan banyak uang loh. Sinting. Jangan ganggu rencanaku, nanti aku gebukin kamu. Sekarang kamu bisa jelasin, kenapa dia bisa masuk rumahku? Maaf bosku, sebelumnya kan bos bilang, villa yang nggak kepake bisa disewakan. Tenang aja, lewat jam 12 malam ini udah expired. Oke, tinggal 22 menit lagi, kamu pulang dulu aja. Bosku. Bos nggak pulang? Ini rumahku sendiri. Aku mau jagain. Bosku, aku pulang dulu ya. Bosku semengat. Cewek ini beneran kaya ya. Xiao MAG. Aku jujur aja ya. Aku lagi butuh dana segar nih. Kamu, mau berapa? 2 juta. Banyak amat. Bantu aku mengatur ini, nanti aku akan memberimu. Keuntungan yang kamu inginkan. Benar. Tentu saja. Aku kenal semua orang penting di lingkaran ini, bisa kuperkenalkan padamu. Dan, menurutmu aku tidak layak 2 juta? Layak. Tentu saja layak, wanita ini sangat kaya. Seharusnya tidak menipuku, kan? Setelah malam ini, aku adalah milikmu, uangku. Juga milikmu. Baik kakak. Akan menyayangimu dengan baik. Xiao MA jahat sekali, transfer dulu uangnya. Baik, ini hal kecil. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa kamu? Kenapa kamu memukulku? Lepaskan aku. Bagus, kalian main ikat-ikatan. Jangan, datang di waktu yang tidak tepat. Aku belum sempat transfer wajah. Kalian masuk tanpa izin ke rumah orang. Ini rumahku. Kapan jadi rumahmu? Iya, baru masuk langsung memukul. Hila ya. Kamu, aku kasih waktu 3 detik, pergi dari sini, kalau tidak. Tanggung sendiri akibatnya. 3. Xiao MA, Xiao MA. Baik, sekarang orang yang tidak penting sudah pergi. Apa maksudmu? Jelaskan. Rumah ini adalah milik grup Gu. Sekarang waktunya sudah habis, aku mengambilnya tepat waktu. Aku tidak bicara soal ini. Bicaralah. Kenapa kamu terus menggangguku? Kamu menipuku dulu. Tidak perlu bertanggung jawab. Ternyata, kamu tidak bisa melupakanku. Bahkan jika aku bertanggung jawab untukmu. Itu hanya sandiwara. Cinta tanpa ketulusan. Bos Gu masih mau? Ketulusan aku punya. Berarti apa? Kamu sudah menipu banyak gadis, kan? Kamu yang pertama. Benar-benar pandai menipu. Dulu kamu sengaja berpura-pura jadi anak desa. Bodoh, aku tidak salah ingat, kan? Waktu itu aku baru datang ke kota. Aku sudah dibohongi habis-habisan olehmu. Aku tidur di luar selama 3 hari 3 malam. Aku nggak mau dengar cerita bohongmu. Pergi sana. Sekarang aku punya uang. Sekarang giliranmu yang ngejar aku. Pergi. Kamu anggap aku apa?
Oke. Bos Gu, ini kopi espresso yang Anda minta. Bos Gu, gimana? Jangan banyak tanya. Mengerti. Bos Gu. Ini semua materi tentang Xiafei yang Anda minta. Dulu, Nona Xia karena masalah pacarnya berselisih dengan keluarganya. Siapa sangka, akhirnya malah dikhianati pacarnya sendiri. Sejak itu dia mulai membalas dendam pada pria brengsek. Bahkan mendirikan aliansi anti pria brengsek. Di kalangannya dijuluki sebagai ratu. Bos Gu, jangan-jangan Nona Xia sengaja mendekati Anda? Bagus. Artinya dia belum punya pacar. Berarti aku masih punya kesempatan. Waduh, Bos Gu udah nggak bisa ditolong. Xiafei, kamu benar-benar idolaku. Bosku kan impian semua wanita di kota ini. Pangeran impian mereka. Sekarang kamu bahkan bisa mendekatinya. Jangan banyak bicara, waktu lang gagal. Kali ini aku akan menghabisi kakak Xiao Ma. Kali ini kamu nggak bisa lolos dari tanganku. Aku rela mengorbankan pekerjaan di luar negeri, bahkan gaji jutaan. Dan kartu hijau, kenapa kamu meninggalkanku? Bukan untuk aku. Ini untuk dirimu sendiri. Nafsu yang nggak bisa dikendalikan. Kebetulan banget ketemu lagi, kakak Xiao Ma. Kamu. Ngapain kamu cari aku lagi? Kakak Xiao Ma. Masalah waktu lalu. Itu kecelakaan, aku nggak nyangka Gu Zunian sampai nekat masuk rumahku. Bahkan melanggar hukum. Grup ternama, Grup Gu. Gu Huainian. Bahkan dia juga salah satu penggemarmu? Kamu ingin naik ke level yang lebih tinggi atau hanya ingin menjadi selebgram seumur hidup? Ingin. Aku tentu ingin ikut denganmu. Bagus. Terakhir kali gagal, hari ini aku harus menang. Kak Xiao Ma, aku temanmu main bola. Oak. Dia adalah Gu Huainian, wanita yang selalu ku kenang. Nona besar, perlu aku bawa orang untuk diajari pelajaran? Tidak perlu, aku lihat dulu apa yang akan dia lakukan. Gu Huainian, apa yang membuatmu begitu terpesona padanya? Hebat. Wanita ini benar-benar menggoda, aku harus memilikinya. Masalah perputaran uang kemarin, sudah selesai? Belum. Kamu bisa cerita padaku, aku bisa bantu. Kakak, serius? Tentu, jangan percaya dia. Dia penipu, menipuku 18.000, aku demi dia. Meninggalkan istri dan anak, sekarang bahkan tidak bisa pulang. Ayo semua, nilai ini. Sudah jangan berakting lagi, kamu selingkuh dari istri yang hamil, di luar. Aku tidak salah kan? Kamu. Tunggu, jangan kamu terus menipuku? Kak Xiao Ma, mana mungkin? Aku dengar, baru-baru ini ada wanita gila di lingkaran Jing. Khusus menargetkan pria jahat, menghabiskan harta mereka. Jangan-jangan kamu? Baiklah, wanita brengsek, berani-beraninya main akal denganku. Aku. Kira bisa dapat lebih banyak lagi. Semua lihat baik-baik. Inilah wanita ITU. Terus menipu pria, aku juga lihat. Terus mendekati grup Gu. Gu Huainian. Xiafei dibully. Bos Gu, aku segera suruh orang cari lokasi Nona Xia. Aku kasih kamu 3 menit. Mengerti? Tak disangka cantik begitu, ternyata penipu. Masa sih, Gu Huainian mau sama yang begini? Iya, dia itu penipu. Gu Huainian, tag disangka. Kamu ternyata suka sama penipu.
Dia itu kuda liar. Teman-teman, wanita ini mau membunuhku. Aku tidak bersalah. Kamu benar-benar menjijikan. Aku akan membuatmu menderita dan kehilangan reputasi. Jangan buru-buru. Biar penggemarmu lihat. Seperti apa sifat aslimu. Lihatlah semua. Tidak baik. Itu video aku memabukkan penggemar wanita. Semua lihat kan? Orang ini memabukkan penggemar wanita. Ambil foto untuk menipu uang dan seks. Ada cewek sampai beberapa kali mencoba bunuh diri. Mau mengakhiri hidup. Kamu. Bagaimana bisa kamu? Ayo, semua lihat baik-baik. Pria brengsek tampangnya seperti ini. Inilah wajah asli pria brengsek. Karakter runtuh. Tak sangka seorang orangnya seperti ini. Aku jijik sampai mau muntah. Kembalikan aku. Semua harus ingat, harus bisa membedakan orang. Orang seperti ini benar-benar jahat dari lahir. Kok bisa melakukan hal seperti ini? Iya, tidak, bukan begitu. Semua bubar, jangan kerumun di sini. Nonik, terima kasih ya. Kamu ngapain? Xia Fei, tamparan ini sudah lama ingin kuberikan padamu. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Wanita jahat ya tetap jahat. Jangan bermimpi menyentuh orang yang bukan hakmu. Maksud kamu? Gu Huainiannya. Aku peduli siapa kamu. Kukira siapa? Ternyata cuma wanita yang tergila-gila cinta. Berani-beraninya kamu memukulku, tangkap dia. Lepaskan aku. Kamu siapa sih? Kuberitahu. Kalau berani lagi mendekati Gu Zunyan, akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. Gu Huainian. Pria yang pura-pura suci. Siapa yang mau? Bosku. Aku tahu siapa kamu. Dulu waktu Gu Huainian datang ke kota ini. Karena kamu menipunya. Berapa banyak penderitaan yang harus dia alami sampai bisa jadi orang terkaya di kota ini? Semua karena kamu. Sekarang dia nggak percaya sama perempuan lagi. Bikin aku susah ngejarnya lama banget. Perkema Aya. Dulu dia bukan cuma pura-pura polos buat ngubah aku. Dia emang belum pernah pacaran sama sekali. Dia baru aja datang dari desa ke kota. Cuma karena omonganku. Dia beneran ngasih semua hartanya ke aku. Kok bisa ada orang sebodoh ini ya? Kamu kuma perempuan mata doatan, Tenjiao. Apaan sih? Lepasin aku. Karena kamu udah deketin banyak cowok. Aku harus ngajarin kamu pelajaran. Tunggu. Bicara baik-baik dong. Aku serahkan Gu Huainian ke kamu, oke? Serahkan Gu Huainian buat kamu, oke? Diam aja, nanti bakal lebih sakit. Bosku. Siapa yang berani ganggu Xia Fei? Aku bakal bikin dia hilang dari dunia ini. Gu Huainian, kok kamu berani mukulin orang aku sih? Dia bisa diganggu sama kamu? Bosku, aku salah. Tadi tangan mana yang nyentuh Nona Xia? Mau potong sendiri? Atau aku yang potongin? Terus? Nona Xia, maafkan saya. Gu Huainian, maksud kamu apa sih? Coba aja ganggu Xia Fei lagi. Dia nangis setetes air mata. Aku bakal bikin kamu keluar darah 1 liter. Kamu sampai segitunya cinta sama perempuan ini. Cinta sama perempuan yang isi mulutnya cuma kebohongan. Perempuan ini? Kamu tahu nggak sih? Dia di mana-mana godain cowok. Ini urusanku. Huainian, Pergi. Bulan ini aku nggak mau ketemu kamu. jadi kamu mau perlakuin aku kayak gini? Demi perempuan yang nipu kamu ini? Gemengsi. Aku peringatin kamu. Kalau nanti kamu berani deketin dia lagi,
Aku bakal putusin semua kerjasama dengan keluarga Ge, dan kamu. Jangan harap ketemu aku lagi. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Bosku, 3 tahun lalu aku bersalah padamu. Tolong tunjukkan kode pembayaranmu. Aku akan mengembalikan uang 3.000 yuan yang dulu aku tipu darimu. Aku tidak mau uangmu. Kalau tidak mau ya sudah. Aku mau. Oh itu. Aku tadi buru-buru naik, HP ketinggalan di mobil. Gimana kalau kamu tambahkan aku sebagai teman? Oke. Akhirnya berteman juga. Sudah, nanti aku terima permintaanmu. Aku belum selesai bicara. Bukannya katanya HP ketinggalan di mobil? Kok cepat banget diterima? Bos Gu, kamu baik-baik saja? Xia Fei menambahkan aku sebagai teman. Cuma ditambahkan sebagai teman saja senang sekali, Nona Xia. Posisimu di hati Bos Gu sangat penting ya. Kamu tadi pergi buru-buru? Ada beberapa hal yang harus dibicarakan langsung. Asisten Li, dia, apakah ini artinya dia mengajakku kencan? Kapan kamu ada waktu? Aku selalu ada waktu. Baik, jam 10 malam ini, ketemu di bar, jangan batal. Tidak masalah. Apa yang baru saja dikatakan Gemengsi? Membuat Xia Fei salah paham padaku. Asisten Li, Bos Gu. pergi ke Mall Group, sekalian. Buat gaya rambut baru. Ah, Ini pertama kali Xia Fei mengajakku kencan, aku harus serius. Nona Xia mengajak jam 10. Bos Gu malah datang 1 jam lebih awal. Pergi. Ganggu kencanku, kamu mati. Lihat apa? Datang awal tapi tidak pesan minuman. 2 mojito. Nona Xia, ada apa kamu mencariku? Nona Ge sebelumnya mengatakan beberapa hal padaku. Dulu ketika Gu Zunyan datang ke kota ini, karena kamu menipunya, membuatnya menderita begitu banyak, hingga akhirnya menjadi orang terkaya di kota ini. Gemengsi, dia memang mengatakan hal buruk. Gemengsi itu hanya mengarang cerita. Jangan percaya omongannya. Benarkah? Bagus sekali. Aku malah sempat menyesali perbuatanku untuk si brengsek sepertimu. Sejak jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, aku tak pernah mencintai orang lain. Kalau begitu, sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bukan salahmu, aku yang seharusnya tidak percaya pada pria. Gu Huainian, uangnya sudah aku transfer. Setelah ini kita tak ada hubungan lagi. 3.000 yuan ingin melupakan 3 tahun yang lalu? Xia Fei, kamu benar-benar pandai berhitung. Tunggu, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kesalahpahaman? Kamu sudah 3 kali berturut-turut mengganggu pekerjaanku. Aku sudah tidak berhutang padamu lagi. Bos Gu, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Xia Fei, bagaimana kalau aku bergabung dengan aliansi anti pria brengsekmu? Aku akan menjadi wingman MU. Kamu ingin jadi wingmanku? Iya. Wajah tampan seperti ini, badan yang bagus seperti ini, dipakai jadi wingman. Sayang sekali ya. Tidak sayang sama sekali. Aku terlahir untuk jadi wingman MU. Pekerjaanmu terlalu berbahaya. Aku ingin melindungimu. Membiarkan grup Gu tidak diurus. Habiskan waktu untuk melindungiku. Maaf. Aku tidak butuh. 3 tahun ini,
Aku pernah gagal, juga banyak terjatuh. Tapi penderitaan ini, aku, Xiafei, satu persatu, telan semuanya. Dulu aku tidak butuh pria. Sekarang, aku lebih tidak butuh. Nona Xia, aku punya banyak kegunaan. Apapun sumber daya yang kamu butuhkan, aku bisa memberikannya. Kalau ada kebutuhan, aku akan beritahu kamu nanti. Dia mau menerimaku bergabung. Xiafei, aku pasti akan mendapatkanmu. Asisten Li. Kenapa Xiafei membenciku? Bos Gu, Anda sudah mabuk. Minum lagi. Bos Gu yang tidak pernah minum alkohol. Bisa sampai mabuk karena Nona Xia. Bosku, kalau Anda terus minum seperti ini, bukan solusi yang baik. Belum cukup. Aduh, Nona Xia, dia pasti tidak membenci kamu. Kamu lupa, dia dibohongi oleh pria sampai seperti ini, pada dasarnya. Dia sudah kehilangan kepercayaan pada pria. Lalu apa yang harus aku lakukan? Seharusnya dia melihat ketulusan dan tanggung jawabmu. Ketulusan dan tanggung jawab. Aku punya ide. Tuan Lin, Simua Kiliar. Bos Gu, tengah malam tidak tidur. Ada kabar baik cari aku? Bantu aku memancing seorang wanita bernama Xiafei. APA, kamu menyuruhku menggoda seorang wanita bernama Xiafei? Bos Gu, jangan-jangan tertarik padanya? Omong kosong. Pohon besi berbunga nih. Ada kesalahpahaman antara aku dan dia, asalkan urusan ini berhasil. Syaratnya bisa dibicarakan. Bos Gu sudah bicara. Bagaimana mungkin aku tidak setuju? Dia berbeda. Tenang saja, di seluruh lingkaran Jing. Belum ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Babi ini sudah bertahun-tahun jomblo. Akhirnya ada kesempatan untuk menggonggong sayuran. Xiafei, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. kamu bilang, bos besar grup Gu yang terhormat ingin menjadi wingman kita? HMPH. Bajingan brengsek ini, lain kali ketemu. Aku pasti tidak akan biarkan pergi. Xiaofei, Gu Junyan pasti menyukaimu. Cih, janganlah kamu mengutuk aku. Dia kan bos Gu. Apa salahnya disukai olehnya? Tapi dia juga bajingan yang terkenal. Bukankah Gemengsi sudah membantunya membersihkan nama? Dia menyangkalnya, dan dia sudah mengagalkan tugas kita beberapa kali. Ulasan buruk kita jadi lebih banyak. Dia pasti tertarik padamu. Banyak yang tertarik padaku. Jika aku salah menebak, aku akan belikanmu luosifen untuk semester depan. Kaya banget ya. Minta Diayumi Sugar Mommy dong. Salah, Kak. Ada tugas nih. Urusan kita lebih penting. Lin Jing, putra sulung keluarga Lin, khusus memilih mahasiswi yang belum berpengalaman, setelah puas langsung dibuang. Bahkan membujuk untuk aborsi. Orang ini sangat menjijikan. Lin Jing besok malam jam 6. Akan tepat waktu muncul di restoran Jingling. Kamu terus selidiki data Lin Jin. Baik. Besok malam aku akan menghabiskannya. Buat dia kehilangan segalanya. Lihat targetnya, benar-benar seperti boneka Teddy.
Kakakku, jangan deketiku, bosku. Memang punya selera yang unik. Lin Jin, kamu jangan macam-macam. Aduh, Cantik, kamu tidak apa. si playboy ini terjebak. Aduh kakak, aku jatuh sakit sekali. Kenapa tidak hati-hati? Ah, kakak, kamu kan Lin dari grup Lin, ya? Aku sudah lama mengagumimu. Kakak mau main denganku? Lin Jin, tanganmu jangan macam-macam. Kakak, ayo kita main game. Kalau kamu menang, aku akan biarkan kamu memakanku. Kalau kamu kalah, maka aku akan memakanmu. Nona, jangan main-main seperti ini. Xia Fei, kamu memang hebat. Bagaimana? Kakak, berani main denganku? Baiklah. Kalau begitu, lebih baik kita main yang lebih serius. Baiklah. Lin mau main bagaimana? Aku akan menemani sampai akhir. Begini saja. Asal kamu bisa minum semua minuman ini. Apapun yang kamu mau, aku setuju. Minum semuanya. Dia main sangat kejam. Adik tidak berani? Baik. Cepat sekali. Baik. Minum. Cantik ini benar-benar pedas dan kejam. Minum. Lin Jin, begini caramu membantu? Aku mana tahu dia main sekejam ini. Kalau wanita lain sudah menyerah dari awal. Sungguh tangguh. Dia mainan seperti ini. APA tidak APA. Tuan Lin, masih tersisa 3 gelas. Janji tadi. Jangan lupa. Tuan Lin kami selalu menepati janji. Yang aku inginkan. Tidak mudah. Tenang saja. Asal kamu habiskan. Semua akan ditepati. Tuan Lin memang dermawan. Xia Fei, kamu gila ya? Jangan minum lagi. Kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu minum seperti ini? Urusanmu apa? Bukannya aku bilang jangan ganggu aku? Kamu mau apa? Minumannya aku yang tanggung, dia orangku. Kalian tidak berhak memaksanya minum. Ngapain? Siapa yang suruh kamu minumkan aku? Ini adalah bos Gu dari grup Gu. Wah, ganteng banget. Bosku, lama tidak bertemu. Tuan Lin. Tuan Lin ya? Kalau ketahuan mengganggunya lagi. Aku bilang. Iya. Pria jahat, baru sedikit sudah kasihan, padahal ke wanita lain. Tidak seperti ini. Lin Jin ini bukan orang baik. Kamu tidak bisa menang lawannya. Bos Gu tidak ada kerjaannya? Kenapa bisa ketemu di mana-mana? Atau kamu terus mengikutiku? Tuan Lin, tadi bisa dianggap aku menangkan? Tapi kamu tidak menghabiskannya, setuju kan? Setuju. Sialan Gu Huainian, terus-terusan muncul. Mengacaukan rencanaku. Begini saja, tadi kamu juga curang. Kita ganti permainan. Baiklah, Tuan Lin mau main apa? Main saja. Tebak besar kecil. Yang kalah. Minum 1 gelas. Bagaimana, berani main? Waduh, Tuan Lin, kalau begitu. Apa tidak terlalu membosankan? Tebak besar kecil,
Yang kalah harus melepas satu pakaian setiap kali kalah. Bagaimana? Berani main, Lin? Cewek ini meremehkan Lin kita. Betul, Lin bilang pernah kalah dalam permainan ini. Malam ini akan ada tontonan seru. Tenang saja, jangan sampai membuat adik ini takut. Kalau begitu, kakak Lin tidak akan kalah. Kalau begitu, Langsung mulai saja. Lin, hebat. Aku tebak. Ini triple. Buka, buka, buka. Ini triple. Sepertinya kamu harus menepati janji. Lin memang hebat. Aku tentu saja menerima kekalahan. Kakak, jangan buru-buru, duduk-duduk. Lin, sekarang giliranmu. Aku ingatkan, kalau kali ini kalah, benar-benar harus telanjang. Sepertinya, Lin akan mendapatkan pemandangan indah malam ini. Malay. Aku tebak. 1. Yakin? Ada tontonan seru lagi, mana mungkin satu, kecuali. Aku tebak Lin, kamu dapat angka yang sama semua. Terlalu memujiku, angka yang sama semua. Bercanda, di sini tidak ada yang bisa melakukannya. Silakan buka, Lin. Lin menang lagi. Baiklah. Aku kalah. Nona Sia. Kamu sengaja ingin kalah padaku, ya? Tebak saja. Tunggu. Aku yang melepas untuknya. Gu Wenyan, kamu gila ya? Ayo, seru sekali, lanjut. Sekarang giliranku. Jangan main dengan mereka. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan ganggu aku. Tuan Lin, putaran terakhir ini, kamu harus perhatikan baik-baik. Tuan Lin, silakan buka. Aku rasa angkanya tidak kecil. Kenapa belum dibuka juga? Lin Jin bingung apa sih? Suara dadunya berantakan, sama sekali tidak bisa ditebak. Tapi kenapa dia begitu percaya diri? 4 poin. Kamu yakin? Tunggu. Aku ganti. 6 poin. Akan dibuka. Aku tidak percaya akan kalah. 6 poin, aku menang lagi. Ah, Nona Sia. hukum taruhan harus diterima. Gu Huanyan, wanita yang kamu suka. Benar-benar tangguh. Aku lepas. Tidak perlu kamu bantu. Masa sih bro? Kamu sampai segini untuk seorang wanita. Sampai segitunya. Semua lihat, CEO Gu yang terhormat mau telanjang bulat. Huanlen, akses API ini? Main-main ya main, tapi jangan foto-foto di tempat hiburan. Aturan tidak tahu? Gu Wenyan, kenapa kamu terus menggangguku? Ini sukarela. Sudahlah, sudahlah. Hari ini, anggap saja berkenalan. Minum gelas ini, anggap hukuman. Aku yang minum. Baik, ayo semua terus bermain, bersenang-senang. Ayo, minum 1 gelas.
Hari ini sepertinya tidak beruntung. Lebih baik pergi dulu. Kak Huainian, kebetulan tidak menyangka ketemu kamu di sini. Xia Fei, lama tidak bertemu. Kamu mau apa lagi? Bukannya sudah kusuruh jauhi Xia Fei? Kak Huainian, kamu salah paham. Aku juga tidak tahu Nona Xia ada di sini. HMPH. Kak Huainian, sampai segitu buruknya? Kalian berdua bicara dulu. Aku ada urusan pergi dulu. Xia Fei, ayo kita pergi. Aku tidak ada hubungan dengannya. Nona Xia, tunggu sebentar. Nona Xia, aku ingin berbicara denganmu. Nona Ge, kalau ini tentang Gu Zunian, lupakan saja. Aku tidak tertarik padanya. Kamu salah paham. Aku ingin minta maaf tentang kejadian hari itu. Hari apa? Tidak perlu, aku sudah lupa. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak ikut campur. Dalam urusanmu dengan Huainian. Asalkan kamu minum anggur ini, anggap saja kamu sudah memaafkanku. Kalau tidak, Nona Ge, aku sarankan hentikan trik tidak berguna ini. kamu benar-benar salah paham, Kak Huainian. Nona Xia sangat galak ya. Bos Gu, aku sangat sibuk. Aku yang akan minum untuk Xia Fei. Aduh, Aduh, kamu bodoh. Anggur ini bermasalah, tidak boleh diminum. Ikut aku, kamu akan dalam masalah besar jika tetap di sini. Ayo. aduh. Huainian. Sial-sial, kenapa Zunian yang minum anggur itu? Mereka tidak akan. Shizhen, Aduh, apa yang terjadi? seseorang membawa Kak Huainian pergi. Apakah Xia Fei? Aduh, Sepertinya Gu Huainian berhasil ya. tidak, berhasil apa? Kamu salah paham. Jaku mau wanita pencari kentangan. Aduh, Aduh, Xia Fei, kenapa kepalaku pusing sekali? Gumengsi memasukkan sesuatu ke dalam anggurmu. Efeknya sudah mulai bekerja. Berani sekali dia. Kalau bukan karena kamu minum untukku, aku tidak akan peduli padamu. Kamu bisa bersenang-senang kamar ini. Sebenarnya aku siapkan untuk Tuan Lin. Semuanya kamu yang merusak. Gu Huainian, Gu Zunian. Gu Zunian, bangunlah. Gu Huainian. Gemengsi benar-benar kejam. Baru setengah gelas, Gu Huainian sudah pingsan. Aku berharap dia. Tidak akan pernah bisa mendapatkan Gu Huainian seumur hidupnya. Xia Fei. Lepaskan. Akan bosan burung. Tidak, jangan telepon. Ini saatnya seperti apa? Kamu masih memikirkan Citra. Ambil haku. Ah. Telepon, untuk. Untuk siapa? Telepon untuk. Untuk siapa? Untuk Li. Ah. Telepon siapa? Selesaikan bicaramu dulu sebelum pingsan. Passwordnya berapa? Telepon sekretaris Li. aku tidak menemukan sekretaris Li di kontak kamu. Kamu mau telepon siapa? Telepon asisten Li. Aku tidak menemukan asisten Li di kontak kamu. Tidak ada satupun. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Coba pakai face recognition. Gagal mengenali. Ya ampun. asisten Li, Huainian bersamamu? Nona Ge, bos Gu hari ini agenda pribadi. Dia tidak menghubungimu? Tidak. Aduh, efek obatnya sudah mulai sejak lama. Jangan-jangan mereka berdua sudah. Aduh. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Di lantai atas, apakah ada tamu? Bernama Tuan Gu. Maaf Nyonya, informasi privasi tamu tidak bisa dibocorkan. Nah, tolong cek. Ada tidak? Nyonya,
Memang ada Tuan Gu, HMPH. Huanyan milikku, Xia Fei. Berani-beraninya kau merebut priaku, aku tidak akan membiarkanmu. Pelangkan. Gu Huanyan, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kalian keterlaluan sekali. Siapa kamu? Tidak lihat kami sedang sibuk. Maaf, aku salah orang. Hila. Xia Fei, Kau bawa Huanyanku. Kay mana? Angkat telepon. Bos Gu, ada apa ini? Bantu aku bangun. Xia Fei pergi kapan? Bos Gu, waktu aku datang. Nona Xia sudah pergi, ada apa? Jangan-jangan Bos Gu dan Nona Xia sudah. Gemengsi memasukkan obat ke minumanmu. Efek obatnya sudah mulai bekerja. Asli. Ya. Bos Gu, kamu serius mau melakukan ini? Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Ya. Gemengsi. Sepertinya peringatan terakhir masih terlalu ringan. Berani-beraninya kau memperlakukan Xia Fei seperti ini. Kepala rumah tangga Lin, aku sudah menunggu 10 menit. Kenapa belum datang juga? Nonaku, ada macet di persimpangan. Cepat datang sini, atau aku buat kamu susah. Baik. Xia Fei, ini semua salahmu, perempuan. Aku kesal sekali. Siapa ini? Lepaskan aku. Aku adalah putri keluarga Ge. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Xia Fei. Apa yang kau mau lakukan? Apa yang kau mau lakukan padaku? Kau tahu siapa aku? Jangan mendekat, aku mohon. Asal kau lepaskan aku, apa yang kau mau? Aku bisa penuhi semuanya. Jangan banyak bicara, cepat minum. Aku tidak mau minum. Jangan banyak tingkah. Apa yang kau berikan padaku? Siapa? Siapa yang mau menyakitiku seperti ini? Xia Fei, kamu membuatku sangat khawatir. Kenapa semalaman tidak angkat telepon? Tadi ada sedikit urusan. Aku telepon lebih dari 20 kali, tidak ada yang diangkat. Urusan apa? Bahkan satu pun tidak diangkat. Aku. Kamu dengarkan nggak sih omongan aku? Kamu aneh banget malam ini. Jangan-jangan. Aku masih ada urusan. Nanti kita lanjut bicara. Kenapa ya? Setiap tutup mata langsung teringat Guzunian. Cuma ciuman doang kok. Lebay banget sih. Ini kan ciuman pertamaku. Gak boleh sampai didahului orang lain, aku harus cepat-cepat menikahinya. Harus jadi istriku. Wang Jiangguo, 50 tahun, orang kaya baru. Psikologinya menyimpang, lama-kelamaan memanfaatkan perempuan untuk memuaskan nafsunya. Ada model lain nggak? Bintang harapan itu. Masih ada. Maaf Bu, Bintang Harapan. Adalah edisi terbatas toko kami, cuma ada satu. Sudah dipesan pelanggan. Hah? Hello Boss Wang. Lihatlah aku menghabisi si tua bangka ini sampai tandas. Kalong pesanan kemana? Nona, kalau kamu suka, aku bisa kasih hadiah. Beneran? Bos Wang? Emas sekarung gak sebanding senyum manismu. Apalagi buat kecantikan luar biasa sepertimu. Sebenarnya, aku bisa kok bayar sendiri. Bisa mentraktir Nona secantik kamu, itu.
Kehormatan bagi Wang ini. Bos Wang, kamu baik banget sama aku. Kalau berkenan makan malam bareng, aku. Bos Wang, ternyata ketemu kamu di sini. Oh Nona Ge, senang bertemu. Nona Ge ingat sama Wang ini, sungguh suatu kehormatan. Bos Wang, kok kamu sama si Pengkari Deraini? Xiaofei, kamu bikin aku sengsara banget tau. Tahu nggak malam itu aku harus bagaimana? Sepanjang malam nggak ada yang nolongin, teriak pun nggak ada yang dengar. Akhirnya aku harus selesaikan sendiri. Nona Ge, maksudmu? Dia tuh cuma mata duitan, spesialis. Mengincar orang kaya kayak kamu. Aku incar dia? Ngomong apa sih? Gue nggak kurang cowok. Kamu sok mesra di sini. Mendekati Bos Wang. Karena aku cantik dan badiku bagus, langsung dibilang mendekati? Nggak tahu malu? Bos, cewek ini sama sekali nggak nganggap lo. Lo berani ngejek gue? Bos Wang, gue cuma mau beli kalung di sini. Gue nggak ambil uang lo sepeser pun, kan? Beneran nggak? Waduh, waduh, waduh. Xiaofei, lo ini licik banget. Sampai muka gue kena getahnya. Bos Wang, jangan percaya sama dia. Langkah selanjutnya, dia bakal nipu uang lo. Entar kalau udah dimakan habis sama cewek ini, lo nyesel juga udah telak. Makasih ya, Nona Ge udah ngasih tahu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue juga khawatir temen gue ditipu sama cewek matre ini. Nona Ge baik banget ya. Jangan-jangan suka sama Bos Wang? Tahu. Enggak, Pantasan dia terus-terusan ngasih kode, ternyata naksir gue. Gue Wang gak nyangka. Ternyata Nona Ge juga suka sama gue. Nona Ge, jangan malu-malu. Kalau suka bilang aja. Iya kan? Iya, sebenarnya gue juga. Gara-gara lo ganggu gue. Bos Wang, gue nggak ganggu. Kalian ngobrol aja. Dadah. Nona Ge, Bos Wang, lo harus bantu gue. ada apa, Nona Ge? Kalau bisa dibantu. Gue Wang siap bantu. Tadi tuh cewek kecil itu suka ngebully gue. Oh, itu Emaha. Hey, Paus. Tangkap tuh cewek, jangan sampai kabur. Nona Ge. Xiaofei, lo tamat. Gawat, gawat. Berhenti. Hampir aja. Untung gue udah siap. Berhenti. Lo ngapain sih? Gila ya? Cewek cantik banget nih, lo malah ngeliatin. Itu kan orang yang kita cari. Oh. Ya ampun. Ternyata ketahuan. Lo kesana, kita kepung biar nggak bisa kabur. Oh, Maaf, Bagaimana bisa menabrak orang lalu hanya bilang maaf dan pergi? Kak. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Gu Huainian. saya Lan. Gu, tolong bantu aku. Bisa bantu, tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Setuju. Setuju. Xiaofei. Kamu setiap hari mengikutiku. Apa? Aku. Kalau kamu sangat menyukaiku, lebih baik menikah denganku. Menikah? Kalau tidak, aku akan panggil mereka kembali. Ya. Nanti kita langsung daftar nikah, oke? Pintar sekali. Kamu datang untuk mencari Gemengsi, kan? Dia juga di sini. Dia yang merusak rencanaku. Baik, peringatan terakhir kali ternyata masih terlalu lunak. Xiaofei. Aku benar-benar tidak dekat dengannya, bahkan bukan teman. Kenapa kamu cerita ini padaku? Aku tidak ingin tahu. Jangan selalu menyamakan aku dengannya. Kalau mau disamakan, lebih baik aku dan kamu. Jangan bergerak. Orang yang mengejarmu belum pergi. Mereka sudah pergi, kan?
Kurasa mereka sedang menunggumu di pintu depan. Mobilku ada di luar, kita pergi lewat pintu belakang. Pintu belakang? Di sini ada pintu belakang? Tentu ada, ikut aku. Gu Huainian, kamu membantu wanita itu lagi, ya? Pameran fashion estetika timur besok. Aku akan mengundang Xia Fei dengan sangat meriah. Baik, Nona. Xia Fei, besok aku akan membuatmu hancur di bawah sorotan lampu. Wah, pameran fashion kali ini keren banget. Mengundangku naik panggung. Undangan dari direktur kami, silakan Nona Xia ikut aku. AO. Nona Xia, ini gaun yang disiapkan untuk Anda. Silakan dicoba. Aku akan sibuk dulu. Baik, terima kasih. Sudah dengar kabar mereka akan memilih gadis dari penonton. Untuk naik ke panggung, ternyata benar. Tapi bagaimana mereka tahu ukuranku? Ah, badanmu bagus, pakai karung goni pun tetap cantik. Coba deh. Rok ini kok kelihatan aneh ya? Maksud mereka apa? Benar-benar mau menyuruhmu pakai karung goni di panggung? Aku akan temui mereka sekarang. Isi. Xia Fei, kebetulan sekali ketemu kamu di sini lagi. Kamu lagi? Pameran fashion ini disponsori keluarga Ge. Wajar kalau aku di sini. Biasa aja kan? Gemengsi, kamu lagi yang ngatur ini ya? Aduh, kain jelek ini cocok banget buat orang jelek kayak kamu. Sampah banget. Kamu mau apa sih? Aku mau mempermalukanmu. Mari sambut tamu istimewa kita, Nona Xia Fei. Xia Fei, Zunyan sudah kasih tahu belum? Aku dan dia sudah bertunangan. Bertunangan? Xia Fei, aku benar-benar tidak dekat dengannya. Bahkan teman pun bukan. Pertunangan keluarga yang Nona Ge bilang. Sudah dapat persetujuan Gu Zunian? Tentu saja. Bagus juga sih Gu. Undangan pertunangan sudah ada. Berani-beraninya bohong padaku. Xia Fei, Huainian hanya mencintai-ku. Dia cuma main-main denganmu. Tenang Nona Ge, aku tidak punya pikiran apa-apa terhadap Gu Huainian. Xia Fei, kalian berdua malam itu sebenarnya ngapain aja? Malam yang mana Nona Ge maksud? Aku dan Tuan Gu sudah menghabiskan banyak malam bersama. Setiap malam. Iya. Kamu jelaskan dengan jelas. Kita cuma melakukan hal-hal yang penuh cinta. Jangan salah paham ya. Hal penuh cinta? Iya, persis seperti yang kamu pikirkan. Jangan bilang, skill bos Gu. Lumayan kuat loh, sekitar 2 jam. Kamu? Nona Ge terkejut. Jangan-jangan. Kamu belum pernah dicium bos Gu sama sekali? Siapa yang bilang? Atau jangan-jangan kamu belum pernah pegang tangannya? Kamu, jangan asal ngomong. Xia Fei, aku tadi keluar nanya-nanya, tapi nggak ada yang jawab. Ini aneh banget. Lagi. Nona Xia. Silakan ganti baju dan naik ke panggung. Kalian ini maksudnya apa? Mau membatasi Kebebasan kami? Gemengsi. Kamu harus sampai segitunya? Nona Xia, silakan. Bawa pergi. Xia Fei, tunggu aja sebentar lagi malu. Leman. Nona Xia di mana? Sekarang gilirannya tampil. Nona Xia. Saya pa? Mana orangnya? Kalau bukan karena Nona Ge yang menunjuk. Gak mungkin orang awam seperti ini bol naik panggang bikin rusuh. Wah, cantik banget. Memang putri keluarga Ge, cantiknya luar biasa. Kulit putih, wajah cantik, tubuhnya lebih baik dari model. Xia Fei, kamu pakai kain lepuk. Cuma akan jadi bahan tertawaan. Siapa dia? Kok lebih cantik dari Nona Ge? Casey kain lepuk naik panggang. Ini jelas-jelas mau bikin kamu malu. Jangan khawatir.
Aku sudah siapkan baju untukmu. Cepat ganti. Dari mana dia dapat gaun baru? Kalung di lehernya. Dari mana juga? Siapa ini? Belum pernah lihat sebelumnya. Xiaofei, kamu cantik banget. Siapa Xiaofei? Namanya akan kuingat. Dia seperti model yang diciptakan khusus untuk dunia fashion. Terima kasih undanganku ke Fashion Week ini. Ini pertama kalinya Catwalk, mohon dimaklumi. Ini pertama kalinya dia catwalk? Cantik banget. Cepat lihat. Kalung di lehernya itu Eternal Light. Edisi terbatas global, kan? Kalung ini harganya selangit, di dalam negeri yang bisa beli. Nggak sampai 10 orang. Bagus, Xiaofei. Berani-beraninya pakai barang palsu di depan umum. Aduh. Kamu ngapain? Semuanya. Melawan barang palsu adalah tanggung jawab bersama. Barang palsu. Nona Xia benar-benar tak tahu malu, berani memakai barang tiruan. Berkeliaran di sini menipu orang. Apa buktimu berani menuduhku di depan umum? Xiaofei, kamu cuma wanita penghibur. Mau cari 10 pria pun, tetap tak akan mampu beli. Coba ulangi sekali lagi. Kamu berani memukulku? Berhenti. Siapa yang bilang kalung ini palsu? Gu Huainian, kenapa dia bisa ada di sini? Bukankah dia seharusnya menghadiri KTT T20? Xiaofei, sepenting itu dia di hatimu? Sampai kau rela tinggalkan rapat penting demi dia? Dia kan bos Gu dari grup Gu? Semuanya, ini adalah Eternal Light asli. Aku yang berikan pada Nona Xia. Ini tidak mungkin. Apa hubungan mereka? Bos Gu yang tak pernah dekat wanita. Ternyata rela menghabiskan uang banyak demi wanita cantik. Huainian, kamu. Bukankah sudah kukatakan, jangan dekati dia? Aku. Pergi kau. Xiaofei, ini semua salahmu. Jika saja kau tidak ada, Huainian pasti jadi milikku. Aduh, Bagus. Pria tampan dan wanita cantik, pahlawan menyelamatkan wanita jelita. Kamu telah. urusanku bukan urusanmu. Tidak boleh. Mulai hari ini, urusanmu adalah urusanku, Gu Huainian. Kamu ngapain, Gu Huainian? Turunkan aku. Lepaskan aku. Turunkan aku. Xiaofei. Nanti aku antar kamu pulang. Mulai sekarang urusanku bukan urusanmu. Jangan terus ganggu aku, oke? Xiaofei. Aku tak akan biarkan Gemengsi mengganggumu lagi. Asalkan kau berhenti menggangguku, tak akan ada yang ganggu aku lagi. Bukankah kita baik-baik saja sebelumnya? Menurutmu saja baik. Bosku, hubungan terbaik antara kita adalah tidak ada hubungan. Sudahlah, nanti tidak perlu bertemu lagi. Jangan pergi. Kamu, lepaskan aku. Kamu jelas-jelas juga tertarik padaku. Kenapa masih mengatakan kata-kata yang menyakitkan ini? Sudah bertunangan dengan Nona Ge. Kenapa masih terus menggangguku? Bertunangan? Huainian. Ayah, aku tidak suka Gemengsi. Jangan paksa kami bersama. Huainian, aku sudah bicara dengan keluarga Ge. Kalian bertunangan dulu, perasaan bisa dibangun perlahan. Aku tidak akan setuju. Lagi-lagi Gemengsi yang berulah. Xiaofei. Kamu benar-benar salah paham, aku tidak pernah setuju. Untuk bertunangan dengan keluarga Ge. Ini salahku, semua salahku. Maafkan aku, ya. Jangan ikuti aku tidak mau tahu dan tidak ada waktu untuk tahu. Hati-hati.
kepalaku. Sudah kubilang hati-hati, kan? Pergi sana. Aku juga baru tahu soal tunangan ini. Jangan ikuti aku. Aku tidak mau tahu dan tidak ada waktu untuk tahu. Aku sibuk. Hati-hati. Pergi. Pak, ke perumahan Sianghe. Bosku, Nona go. Mengundang Nona Sia ke pameran fashion. Baiklah. Beritahu ban investasi, kendalikan grup G. Dalam 24 jam, aku ingin melihat grup G menghilang dari lingkaran Beijing. Sayap, Apa agenda Xiafei belakangan ini? kami menemukan Nona Sia malam ini. Akan pergi ke resor Guhai. Guhai. Atur jadwalku, aku juga mau pergi. Sayap. Asisten Lee, alamatnya tidak salah, kan? Tidak salah. Seperti perintahmu, kami mengirim 30 orang. Untuk mengawasinya, bisa dibilang sudah menjaringnya. Nenek Gu sudah kembali. Atur lokren, nanti bisa dilihat kapan saja. Bosku, Nona Sia sudah masuk ke resor bintang 7 Guhai. Begini saja. Batalkan semua lokasi penilaian perusahaan yang terbaru. Ubah jadi resor Guhai. Bosku, ini agak Ini keputusan perusahaan. baik. Dengan begini, Xiafei bisa istirahat dengan nyaman di area resor. Istirahat yang baik. Bosku, kontrak sudah ditandatangani. Sekarang Anda adalah kepala penanggung jawab resor Guhai. Kerja bagus. Bosku, Anda membeli resor ini dengan harga 3 miliar untuk Nona Sia. Untuk Nona Sia. Apakah ini benar-benar sepadan? Dia layak. Kamu. Kenapa kamu ada di kamarku? Bertemu aku, tidak terkejut? Terkejut apaan? Keluar sekarang. Tidak bisa. Ini juga kamarku. Kalau tidak percaya, tanya saja di resepsionis. Halo. Ada orang asing di kamarku. Ini bagaimana? Maaf Nyonya, saya akan cek untuk Anda. Kamu, tunggu saja. Pergi sana. Nyonya, ini karena kesalahan sistem. Sehingga Anda dan Tuan Gu masuk ke kamar yang sama. Kalau begitu ganti kamar saja, tempat si brengsek tinggal. Aku jijik. Maaf, hotel sudah penuh. Kami akan memberikan kompensasi 10 kali lipat. Sebagai gantinya, Lalu aku harus bagaimana sekarang? Anda bisa pertimbangkan untuk tinggal bersama Tuan Gu, atau cari hotel lain. Di sekitar sini radius 100 li. Maaf Nyonya. Panggil menir kalian. Aku mau bicara langsung. Lihat. Ini kan kamarku? Sigu, Ini ulahmu ya? Jangan sembarangan menuduh. diam saja kamu. Sepertinya malam ini tidak ada kamar kosong lain. Nona Sia. Ayo, tidur sama aku. Pergi. Lebih baik aku tidur di jalanan daripada tidur sama sampah sepertimu. Oh ya? Aku ingat kita pernah tidur bersama. Dan bergulat selama 2 jam penuh. Jangan bilang, skill bos gue emang top. Hampir 2 jam, kan? Ini kan kamu yang bilang sendiri. Gemengsi yang ngasih tahu kamu. Tebak aja. Kamu masih ingat ciuman itu? Aku masih merasakan nikmatnya sampai sekarang. Udah, jangan lanjutin. Aku mau lanjut. Dasar brengsek, sejak kapan jadi tak tahu malu begini? Ciuman waktu itu. Jangan-jangan itu ciuman pertamamu? Cari mati, ya? Mati di tanganmu. Aku rela. Oh iya,
Waktu itu aku bantu kamu kabur di mall. Janjimu belum kamu tepati. Selain itu, apa saja aku penuhi. Oke. Kalau gitu, nikah sama aku. Gigitannya sakit banget. Kamu anjing apa? Salah kamu sendiri. Salah aku? Apa salahnya aku suka kamu? Kamu udah punya tunangan masih suka sama aku. Itu salah besar. Xiafei. Aku ingatkan sekali lagi. Aku nggak suka Gemengsi. Dan nggak mungkin bertunangan dengannya. Cepat keluar, ini kamarku. Keluar. Aku nggak peduli. Aku tidur di sini. Kamu memang hebat. Tidur nggak lepas sepatu. Urusanku, aku suka. Ini resor Guhai, ratusan kilometer dari pusat kota. Ini jam 12 malam, kamu nggak bakal dapet taksi. Baik. Kalau gitu aku tidur di sofa. Oke? Beneran bisa tidur. Xiafei. Apa aku terlalu jahat sama kamu belakangan ini? Oh, semalam aku bisa langsung tidur di sofa ya? Biasanya kan suka susah tidur, ya? Gu Huainian. Syukurlah kamu masih punya hati nurani. Lapar banget. Ternyata sudah tidur begitu lama. Sarapan hotel. Kayaknya udah disingkirkan dari tadi. Masih hangat. Xiafei, jangan lupa sarapan. Bos MA. Bosku. Sungguh suatu kehormatan, Anda memilih untuk mengakuisisi resor Guhai. Di sini agak ramai, bagaimana kalau kita pindah ke area tamu? Untuk membicarakan lebih detail? Ayo. Ini kan bos MA? Nona Chii. Sungguh jarang bertemu. Bos MA, kamu harus lebih waspada. Di pesta ini, banyak orang yang berniat jahat. Kadang-kadang, bahaya. Berada sangat dekat. Bos MA. Terima kasih atas peringatannya, Nonaga. Kalau begitu, saya permisi dulu. Silakan. Dodo, bos Ma. Bos MA. Bos MA. Gemengsi. Apa maksudmu? Aku tidak suka melihatmu mendekati pria. Xiafei, kamu benar-benar wanita pencari untung. Kamu tidak akan pernah bisa menembus kelas sosial. Pantas saja Guainian bilang begitu tentangmu. Dia bilang apa tentangku? Tanya sendiri dong. Kenapa? Takut nanya atau dia? Enggak bakal peduli sama kamu? Jangan carry gara-gara di sini. Kesel ya? Kamu benar-benar menyedihkan. Xiafei, kenapa Gujunyanku mesaka sama kamu? Sementara aku yang ngejar dia malah ditolak. Kenapa? Xiafei, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Ini kan Nona Ge?
Keterlaluan, mempermalukan orang di depan umum, sungguh tidak berpendidikan. Iya, benar. Kenapa kamu merebut tunanganku? Meng Meng, kamu kenapa? Siapa yang mengganggumu, Tante? Dia. Dia mendekati Huainian dan mempermalukanku di depan umum. Kamu siapa? Berpakaian rapi tapi kelakuan buruk. Di balik layar, melakukan hal seperti ini. Aku peringatkan kamu. Anakku sebentar lagi akan bertunangan. Keluargaku hanya mengakui Xiao Meng sebagai menantu. Hanya mengakui Xiao Meng sebagai menantu. Dia terus mendekati Huainian. Dan terus menggangguku. Wanita jahat. Wanita seperti ini pantas dihukum. Paman dan Tante, tolong bela aku. Gadis Castle. Aku sarankan kamu jujur. Barang curian, cepat atau lambat harus dikembalikan. Seperti kamu, mau jadi bangsawan? Mimpi. Kalian berdua tidak bertanya. Langsung percaya dia yang mengarang cerita. Apa status Nona Ge? Perlu mengarang cerita tentangmu? Benar? Kamu siapa? Minta maaf. Atau pergi, minta maaf. Minta maaf. Gemengsi. Perlu aku panggil Guru Huainian datang untuk menjelaskan di depanmu. Kamu masih mau membujuk Huainian membantumu berbohong. Aku panggil. Kalau anakku datang, kamu selesai. Paman, hal kecil seperti ini tidak perlu merepotkan Huainian. Xiao Meng, jangan takut. Paman dan Tante membelamu. Paman dan Tante, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Panggil dia, aku ingin lihat. Guru Huainian akan membela siapa? Wanita ini tidak tahu malu benar. Pertama kali bertemu penjahat yang begitu berani. Paman Gu, hal seperti ini tidak perlu. Merepotkan Huainian, dia sibuk bekerja. Tenang, wanita yang ingin mengejar status seperti ini sudah biasa kulihat. Jangan maafkan, aku tidak apa-apa. Teleponnya tersambung? Perlu aku bantu? Apa maksudmu? Jangan-jangan. Anakku akan lebih dulu menerima teleponmu. Iya nih, Aku kan lihat kalian buru-buru. Perlu aku bantu? Wanita ini sudah tidak bisa ditolong. Gu Huainian ayah. Telepon paman Gu aja tidak diangkat. Masa mau angkat punyanya? Gu Huainian, kamu berani mematikan teleponku. Apa yang ku bilang? Kamu pikir benar-benar ayam kampung bisa berubah jadi phoenix? Ternyata Huainian sama sekali tidak peduli padanya. Aku masih punya kesempatan. Bercanda kok. Bercanda? Hei orang-orang, usir dia keluar. Jangan biarkan dia lolos. Sayap. Xiaofei, sekarang kamu tidak bisa sombong lagi. Bosku datang. Anak datang, kamu tamat. Huainian, kamu datang. Keluarga Ge dan keluarga Gu benar-benar sepadan. Katanya bos Gu membeli seluruh resor. Hanya untuk Nona Ge. Huainian, kenapa baru datang? Sudah berapa kali aku meneleponmu? Di sini terjadi masalah besar. Apa yang kalian lakukannya? Dia. Xiao Meng, tenang saja. Paman pasti akan membantumu. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Sebenarnya terjadi apa? Ayah, apa yang sebenarnya kalian lakukan padanya? Apa hubunganmu dengannya? Masa Nona Ge yang ada di sini tidak kelihatan? Gemengsi. Apalagi yang kamu rencanakan? Aku. Jelas-jelas dia yang menggangguku. Nak, wanita jahat ini. Hampir saja menginjak-injak Xiao Meng. Xiaofei, kamu hebat ya. Kenapa bos Gu membelanya? Kamu jelaskan dengan baik. Semuanya. Xiaofei adalah orang yang benar-benar kusayang. Bukan pihak ketiga. Dia adalah cinta pertamaku. Adalah aku. Terus-terusan memaksakan diri mengganggunya. Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Gu dan Ge sudah bertunangan? Huainian, jangan tertipu oleh dia. Dia cuma perempuan pencari harta. Perempuan pencari harta. Gemengsi. Begitukah caramu memfitnah Xiaofei? Aku. Bukankah sudah kuperingatkan untuk tidak mengganggunya? Huainian, bagaimana caramu bicara? Xiao Meng adalah tunanganmu. Tunangan. Gu Zunian sama sekali tidak pernah setuju untuk bertunangan dengan keluarga Ge.
Seumur hidup pun tidak mungkin. Asisten Lee. Bosku, Ini adalah surat pernikahanku dengan Nona Ge. Huainian, jangan sampai kamu melakukannya. Jangan. Hadirin sekalian, mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan pertunangan antara saya dan Nona Ge. Mengapa? Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Ini tidak masuk akal. Dia bahkan berbuat sejauh ini untukku. Bangsat, kau tahu apa yang kau lakukan? Ayo kita pergi. Huainian, maukah kau menghancurkan pertunangan dengan keluarga Ge? Demi perempuan jahat ini? Huainian, pikirkan baik-baik. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak setuju dengan perjodohan ini? Kalian juga jangan buang-buang tenaga. Sekarang surat pernikahan sudah hancur, kalian harus pasrah. Perintah orang tua, kata perantara. Bukan katamu hancur ya langsung hancur. Nak, ini semua untuk kebaikanmu. Ku beritahumu, mau tidak mau, pesta pertunangan harus berlangsung sesuai jadwal. Bagaimana jika aku menolak? Maka kuanggap kau bukan anakku lagi. Baik. Sepertinya kalian sudah terlalu lama hidup enak. Apa maksudmu? Asisten Lee, Ya, pesan tiket kereta pagi besok untuk orang tuaku. Antar mereka pulang ke desa untuk merenung. Jangan pernah kembali lagi. APA. Jangan. Nah, ayah salah. Bawa mereka pergi. Ya. Jangan, NAK. Ayah sudah sadar salah. Paman dan bibi, Bosku demi wanita itu. Bisa sampai segitanya. tidak hanya membatalkan pernikahan, bahkan mengusir orang tua. Guhuainian, apa kau benar-benar tiga? Lalu bagaimana caramu memperlakukan si Yafei? Dia cuma wanita jahat, tidak pantas untukmu. Ya. Apa yang kau lakukan? Jangan-jangan kau mau membuangku juga? Aku ini putri keluarga Ge. Apa kau sengaja ingin bermusuhan dengan keluarga Ge? Pengawalku? Jangan buang-buang tenaga. Orang-orangmu sudah bubar. Tinggal 30 detik lagi. Berita kebangkrutan keluarga Ge akan segera tayang. Keluarga Ge kaya raya, mana mungkin bangkrut? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sekarang kami sisipkan berita terbaru. Perusahaan properti ternama Grup Ge resmi bangkrut karena putusnya rantai pendanaan. Benar-benar bangkrut? Kok bisa bangkrut? Astaga, tidak mungkin. Mana mungkin bangkrut? Tidak mungkin. Xiafei, ini semua gara-gara kamu. Aku akan membuatmu mengembalikan semua yang kau curi plus bunganya. Sial. Huainian, Kau tidak apa-apa? Bukan aku. Gemengsi. Kau terus-terusan menyakiti si Yafei. Semua yang terjadi hari ini, termasuk kebangkrutan keluarga Ge, adalah salahmu. Bukan aku yang melakukannya. Pengawal. Ya. Bawa dia pergi. Ya. Jangan. Xiafei, wanita sialan. Kenapa kau memisahkan? Aku dan Guhuainian, wanita jahat. Lepaskan aku. Guhuainian, kenapa kau ikut campur? Kau terluka. Tidak apa-apa. Hanya luka ringan, yang penting kau baik-baik saja. Ngapain bicara begitu? Ayo, aku bawa kau periksa. Permisi enggak? Gak apa-apa. Ini salahmu. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, kalian juga jangan harap. Lepaskan aku. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, kalian juga jangan mimpi. Huainian, cepat tolong. Tolong dia. Cepat. Guhuainian. Guhuainian, ngapain kau begitu? Bodoh banget. Kau terus-terusan melindungiku. Aku malah memperlakukanmu seperti itu, Guhuainian. Aku tidak boleh kehilanganmu. Kalau kau kenapa-kenapa, aku tidak akan peduli lagi padamu. Guhuainian, cepat sadar. Huainian, aku janji, kalau kau sadar, aku tidak akan main mata dengan orang lain lagi, tidak akan membuatmu marah. Aku janji akan menikah denganmu. Guhuainian, cepat sadar. Xiafei, ngapain gugup? Cuma Guzunian. Lari ngapain?
Para tamu undangan, terima kasih atas kehadiran Anda semua hari ini. Pada momen penting ini, Resor Guhai akan menyambut babak baru. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk kepala baru. Nona Xiafei naik panggung. Siapa itu Xiafei? Resor Guhai bernilai miliaran. Dibeli oleh siapa? Nona Xia. Kebetulan sekali. Ada orang yang namanya sama denganku di pesta ini? Siapa ini? Jangan-jangan dia orang baru yang dimaksud? Akhirnya Anda datang, hadirin sekalian. Inilah kepala baru kita, Nona Xia. Apa kalian salah orang? Aku tidak. Dia tidak salah. Yang ini? Mulai hari ini, seluruh resor ini adalah milikmu. Beneran? APA, seluruh area liburan. Selamat datang, Bos Xia. Aku? Daripada jadi pendampingmu, aku bisa ganti peran. Gu Huainian. Sebenarnya kamu mau apa? Xiafei, mau jadi pacarku? Terima dia. Aku. Kasih aku waktu. Kok kabur? Ya ampun, bosku ditolak. Bos Gu, masih mau ngejar? Nona Xia, gawat. Bos Gu sudah minum 3 gelas whisky. Hampir tidak kuat lagi. Kamu pikir diri kamu tong ajaib ya? Xiafei, aku tahu kamu akan datang. Siapa suruh ngejar orang seperti ini? Nggak takut mati? Sakit di sini. 1000 kali lebih sakit dari sakit perut. Tubuhmu tidak enak lagi? Aku kira aku mengendalikan segalanya. Sampai sekarang baru sadar. Bahkan detak jantung ditentukan olehmu. Kamu cuma bisa omong kosong. Kasih bunga. Kamu bilang norak. Jemput antarmu bilang sok gaya. Xiafei, hatimu terbuat dari besi ya? Atau sebenarnya kamu benci aku? Aku kan nggak bilang nggak suka. Kamu beneran suka sama aku? Gimana menurutmu? Mulai hari ini kamu milikku.